Jadi dimulai dari saat ketika Bapak SBY waktu itu ya di MPR. Di MPR ketika ada pemilihan wakil presiden dari Ibu Megawati yang baru saja menggulingkan Bapak Gus Dur ya. Justru karena itu kalau sudah disampaikan itu permintaan maaf itu ya sampaikan terbuka, dijelaskan kepada semua pihak. Ya, kalau soal minta maaf saja kita semua memang ada kewajiban kalau berbuat sesuatu yang tidak tepat, salah, kita harus minta maaf. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Demokrat itu sangat lebih banyak betulnya. Karena pasti juga orang-orang Demokrat itu pasti juga dapat informasi dari Pak SBY. Gus Dur itu jatuh itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara itu penjatuhannya tidak sah. Tahun 2001 itu ada rapat pimpinan partai. Semua pimpinan partai rapat di Kebagusan di kediaman Ibu Megawati. Nah, sore-sore menjelang maghrib kalau nggak salah itu, saya ingat saya nonton di televisi juga di istana. Ada juru bicara hasil rapat itu pimpinan partai. Nah, yang menarik itu pimpinan partai PKB juga datang. Namanya Matori Abu Jahil. Tapi waktu itu sudah dipecat sama Gus Dur. Iya. Sudah dipecat sama Gus Dur, tapi masih merasa sebagai ketua partai dan beliau hadir di situ. Nah, keputusan pertemuan di Kebagusan itu menyatakan bahwa besok akan ada pimpinan nasional baru. Nah, berarti kan sudah, kalau zaman sekarang ini sudah makar nih. Iya. Punya kekuatan politik, kemudian mereka habis rapat besok akan ada pergantian pimpinan nasional. Nah, kemudian kita terus memantau itu. Nah, besoknya memang digelar sidang istimewa. Digelar sidang istimewa, mula-mula kan alasannya itu adalah karena Presiden mengganti Kapolri waktu itu di Mantoro, mau diganti oleh Pak Herudin Ismail. Tapi Pak Bimantoro kan memilih membelot melawan Presiden insubordinasi dan bergabung dengan oposisi. Nah, kemudian jadilah sidang istimewa dengan alasan Presiden Gus Dur mengganti Kapolri tanpa konsultasi dengan DPR. Padahal waktu itu undang-undangnya juga belum ada kepastian soal itu, konsultasi itu. Nah, kemudian jadi kronologisnya begini. Tanggal 21 ada rapat pimpinan partai di Kebagusan di Rumah Megawati. Hari Minggu, kemudian hari Seninnya digelar sidang istimewa dengan agenda minta pertanggungjawaban Presiden atas pergantian Kapolri itu. Nah, tetapi karena Presiden merasa yang berhak menafsirkan bahwa situasi ini akan chaos atau tidak kan Presiden. Karena itu Presiden melihat, Gus Dur melihat bahwa ini sidang istimewa inkonstitusional. Nah, yang menarik itu tempo hari Pak Mahfud juga mengatakan bahwa secara konstitusi pelaksanaan Gus Dur itu ilegal kan. Bulan lalu kalau nggak salah. Nah, untuk menghentikan itu, kemudian Gus Dur dini hari tanggal 23 itu mengeluarkan dekret Presiden. Dekret tanggal 23 Juli yang isinya 3 hal. Pertama, membekukan DPR, bukan membubarkan ya, membekukan DPR. Kemudian kedua, pemilu dipercepat. Nah, ketiga, ada usulan dari teman-teman NGO itu pembubaran Golkar ya, kita setuju aja, terserah waktu itu kan. Nah, waktu itu yang penting itu waktu saya tanya ke Gus Dur, Gus, kalau dulu kan Soekarno itu mengeluarkan dekret karena dukungan Nasution TNI. Nah, kita kan TNI kan nggak mendukung kita, malah mengancam kita. Lihat meriam-meriam di depan istana itu, munculnya ke arah istana. Gus Dur bilang, ya saya tahu itu.
Tetapi dekret ini menjadi penting untuk pelajaran nanti ke depan bahwa ada situasi pelanggaran konstitusi yang mungkin bisa bilang waktu itu 20-30 tahun lagi mungkin ada yang akan mempelajari ini. Jadi sebagai catatan dekret itu, bukan mau kuat-kuatan itu. Nah, gitu Pak Esud. Ya, jadi dari kesimpulan itu tadi bahwa sehari sebelumnya ada rapat para pimpinan dan kemudian Bu Megawati. Jangan lupa ya, Bu Megawati itu waktu itu posisinya selain sebagai ketua umum partai adalah wakil presiden, kan gitu kan? Wakil presiden, betul. Nah, ya, harusnya kan secara logisnya ini dua hal yang Bu Mega tidak bisa lepaskan begitu saja, dan karena bagaimanapun dia juga sebagai wakil presiden harusnya melaporkan semua kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan pertemuan di rumah dia kepada presiden. Apakah waktu itu ada laporan kepada Gus Dur? Memang hubungan antara presiden dengan wakil presiden itu nggak harmonis. Nggak harmonis. Saya juga nggak paham karena kalau saya dengar dari teman-teman PDIP itu mereka merasa bahwa presiden itu haknya Ibu Mega. Jadi sejak hari pertama beliau dilantik jadi wakil presiden itu PDIP merasa bahwa jatahnya dia disabotase oleh Gus Dur. Karena itu mungkin di dalam pikiran teman-teman PDIP Mega itu memang harus jadi presiden apapun yang terjadi. Dinyatakan penjatuhannya tidak sah pada waktu itu. Ketentuan untuk menjatuhkan presiden pada waktu itu tahun 2000 itu adalah ketetapan MPR tahun 2001 ya, amandemen Undang-Undang Dasar belum selesai. Ketetapan MPR nomor 3 tahun 78 itu cara menjatuhkan presiden begini. 1. Apabila presiden benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 1 agar memperbaiki. Kalau masih benar-benar melanggar haluan negara, nanti coba dibaca, itu kan ada di Google kalimat MPR nomor 3 tahun itu. Kalau masih benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 2 agar memperbaiki kebijakan. Kalau sudah memorandum 2 masih melanggar lagi, MPR melakukan sidang istimewa. MPR melakukan sidang istimewa untuk memberhentikan. Coba penjatuhan Gus Dur dijatuhkan oleh sidang MPR melalui kasus yang berbeda antara memorandum 1, 2, dan 3. Memorandum 1 dan 2 itu isinya bahwa Presiden Abdurrahman Wahid patut diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan Bulog dan bantuan Brunei dari untuk Yanatera. Bantuan dari Sultan Brunei dan Bulog. Patut diduga bunyinya. Padahal menurut undang patut diduga itu memang nggak ada bukti, nggak ada bukti. Karena apa? Dia presiden itu, lalu orang menggunakan namanya dan itu sudah dihukum di pengadilan. Ali Sapuan itu dia yang salah. Tapi Gus Dur patut diduga turut terlibat. Padahal di dalam staf MPR itu benar-benar melanggar haluan negara. Nah, jadi baru patut diberi memorandum 1 harus diperbaiki. Lalu diperbaiki gimana? Kan orangnya ini kan satu peristiwa, mau diperbaiki apa? Sudah selesai, orang yang sudah dihukum. Yang namanya Suwondo itu. Masuk memorandum 2, selesai. Tidak ada sidang istimewa untuk memorandum 1 dan 2. Sidang istimewa yang kemudian dilakukan itu kasus lain. Yang dilihat aja sejarah. Kasusnya itu karena Gus Dur memecat Kapolri Bimantoro dan menggantinya dengan Khairuddin Ismail. Pada waktu itu Kapolri dipecat, dibuat keputusan jatuh. Nah itu melanggar aturan itu. Karena untuk mengganti Kapolri
itu harus dengan persetujuan DPR. Sudah ada pada waktu itu TAP 6 dan 7 MPR tahun 2000 sudah harus dipakai. Oleh Gus Dur langsung dipecat. Itu melanggar memang. Tetapi ini pelanggaran baru sehingga harus dimulai dari memorandum baru agar diperbaiki. Tapi langsung pada waktu itu pecat hari Jumat, lalu hari Minggu Pak Amin Rais bilang besok sidang karena Gus Dur telah melanggar haluan negara, bukan lagi soal Bulog. Nah itu sudah hilang, ceritanya udah hilang. Si Bahtiar Hamzah baru-baru ini sebagai ketua Pansus Bulog itu menyatakan kita tuh sama Gus Dur waktu itu tidak ada itu agenda untuk menjatuhkan. Ini baru-baru ini Pak Bahtiar Hamzah kira-kira sebulan lalu lah ketika berceramah peringatan reformasi itu. Tidak ada kami katanya. Tapi Gus Dur sangat atraktif sekali menentang dan kita juga tidak apa-apa itu presiden kata Bahtiar Hamzah. Tapi di luar ini politik ini menggalang kekuatan untuk menjatuhkannya, saya nggak bisa apa-apa. Bahtiar Hamzah baru orangnya masih ada, belum lama aja, kira-kira 2 minggu lalu.